Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mengaji, terlebih dahulu berkirim Fatihah kepada muallif kitab Waraqat ini, Imamul Haramain dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah manfaat dari ilmu dua ulama besar ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i was syuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti PDF yang sudah saya bagikan, di dalam mengaji ini saya menggunakan Hasyiah Ad-Dimyati, ya. Itu yang di dalamnya itu Hasyiah Ad-Dimyati, yang di pinggirnya itu syarah Waraqat yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Yang di dalam kurung itu namanya matannya, teks dasarnya, yang ditulis oleh Imamul Haramain. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai definisi usul fikih. Malam ini kita akan berbicara mengenai hukum. Wal ahkamu al muradatu fima dzukira sab'atun: al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal fasidu. Adapun hukum-hukum al-muradatu yang dimaksudkan fima dzukira pada penjelasan sebelumnya, karena di dalam definisi usul fikih sebelumnya dinyatakan bahwa usul fikih itu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu, mengetahui hukum-hukum syara, yang hukum-hukum syara itu diketahui melalui proses ijtihad. Jadi mengetahui hukum-hukum syara yang pengetahuan itu diperoleh melalui jalan ijtihad. Di kitab-kitab lain disebutkan mengetahui itu apa. Mengetahui biasanya dinyatakan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu yang layak diketahui sesuai dengan fakta empiriknya. Karena ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh umumnya manusia,
Misalnya 10 kilo di bawah tanah yang kita tempati ini ada apa? Itu kan di luar pengetahuan banyak orang. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui hukum-hukum syara yang diperoleh melalui proses ijtihad. Karena itu pengetahuan terhadap hukum syara yang mengetahui sesuatu yang tidak diperoleh melalui proses ijtihad tidak disebut sebagai fikih. Misalnya Allah mengetahui sesuatu, karena Allah tidak berijtihad, maka pengetahuan Allah itu tidak disebut sebagai fikih. Malaikat Jibril mengetahui sesuatu, tapi pengetahuan malaikat Jibril itu diperoleh tidak melalui proses ijtihad. Karena itu pengetahuan Jibril terhadap hukum syara itu tidak disebut sebagai fikih. Atau pengetahuan Nabi yang diperoleh melalui proses wahyu, bukan melalui proses ijtihad, itu tidak disebut sebagai fikih. Nah, usul fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syara yang pengetahuan itu diperoleh melalui proses ijtihad. Jadi mengetahui hukum. Di sini Imamul Haramain termasuk juga Syekh Jalaluddin Al-Mahalli tidak menjelaskan hukum itu apa. Kalau kita baca di kitab-kitab lain, hukum biasanya didefinisikan dengan khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Firman Allah yang terkait dengan perbuatan manusia, perbuatan mukallaf, min haitsu innahu mukallafun, dilihat dari aspek bahwa dia adalah mukallaf. Jadi yang dihukumi itu adalah perbuatan mukallaf. Makanya hukum tidak terkait dengan benda. Hukum terkait dengan perbuatan manusia. Bagaimana hukumnya khamr? Khamr tidak punya hukum. Tapi bagaimana hukumnya orang Islam dewasa berakal sehat mengkonsumsi khamr? Baru punya hukum. Bagaimana hukumnya bir misalnya? Bir itu tidak punya hukum karena dia benda. Nah, yang punya hukum itu adalah manusia yang meminum bir itu. Manusia mukallaf memakan kepiting, itu punya hukum. Kepitingnya tidak punya hukum. Ada uang hasil korupsi, uangnya sendiri tidak punya hukum. Tapi bagaimana orang Islam dewasa yang berakal sehat mengkonsumsi makanan yang dibeli dari uang hasil korupsi, itu baru punya hukum. Jadi khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, firman Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Yang dimaksud dengan khitabullah itu adalah kalamuhu an-nafsi al-azali. Jadi firman Allah yang qadim itu sudah ada sebelum manusia ada. Bagaimana relasi antara kalam Allah yang sudah ada zaman dulu di luar dimensi ruang dan waktu dengan perbuatan manusia yang terjadi hari ini? Atau manusia yang belum dilahirkan. Makanya di dalam studi-studi ilmu mantik ada yang disebut dengan ta'alluq ma'nawi,
Ada yang disebut dengan ta'alluq tanjizi. Hubungan manusia dengan perbuatan manusia sebelum manusia ada, qabla wujudil mukallaf, itu namanya ta'alluq ma'nawi. Tapi hubungan firman Allah dengan perbuatan manusia setelah manusia itu ada, Nabi sudah diangkat oleh Allah menjadi Nabi, itu namanya ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi. Jadi firman Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu ada yang disebut dengan al-fi'lul qalbi, perbuatan hati. Ada al-fi'lul qawli, perbuatan lisan, verbal, seperti takbiratul ihram. Kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kan perbuatan lisan. Itu al-fi'lul qawli, nah itu punya hukum. Atau al-fi'lul qalbi, seperti niat di dalam wudu. Berniat ketika berwudu itu perbuatan, tapi perbuatan hati. Meyakini bahwa Allah itu satu, esa, itu perbuatan. Perbuatan hati terkait dengan persoalan i'tiqadi. Itu yang dimaksud dengan hukum. Nah, mujtahid itu mengetahui hukum-hukum itu, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syara'. Ada yang berkata, apakah mujtahid itu mengetahui seluruh hukum syara' atau sebagian hukum syara'? Sebagian hukum syara'. Menurut jumhurul ulama, mujtahid itu mengetahui seluruh hukum syara'. Tapi kan ada kasus tuh. Imam Malik yang dikenal alim, yang dikenal sebagai ahli di bidang fikih, pernah diajukan kepadanya 40 pertanyaan, itu yang kembali tidak terjawab 36 pertanyaan. Hanya 4 yang berhasil dijawab oleh Imam Malik. Kalau begitu bagaimana ini? Imam Malik kok tidak bisa menjawab? Terhadap 36 pertanyaan, Imam Malik menyatakan la adri, saya tidak tahu. Tapi tidak tahunya Imam Malik berbeda dengan tidak tahunya kita yang bukan mujtahid. Tidak tahunya Imam Malik itu mutahayyi'un lil ilmi bi ahkamiha bi muawadatin nazar. Imam Malik punya potensi untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya ketika ditanya saat itu tidak bisa menjawab karena membutuhkan renungan, membutuhkan bacaan dan seterusnya. Itu setingkat Imam Malik ya. Dikasih pertanyaan 40 yang berhasil dijawab hanya 4. 36-nya tidak bisa dijawab saat itu. Makanya kadang terasa berbeda kalau ada orang yang ditanya apa saja bisa menjawab. Ini Imam Malik yang menulis kitab Muwatta itu begitu. Tidak menjawabnya Imam Malik itu bukan berarti sama sekali tidak tahu, karena nanti beliau akan tahu. Itu yang dimaksud dengan mutahayyi'un lil ilmi bi ahkamiha. Nah, hukum-hukum seperti yang tertera di dalam definisi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah itu sab'atun, ada 7. Pertama, al-wajibu wajib, wal mandubu mandub, wal mubahu mubah, wal mahduru mahdur. Ini Imamul Haramain menggunakan istilah al-mahdzur. Bahasa yang populer di kita muharram atau haram.
yang diharamkan. Wal makruhu dan makruh, was sahihu dan sahih, wal fasidu dan fasid. Di kitab lain disebutkan wal batilu dan batil. Nanti di bawah Imamul Haramain menggunakan istilah al-batil, bukan al-fasid. Itu penting diketahui di dalam usul fikih Syafi'i, antara batil dengan fasid itu sama. Tapi di dalam usul fikih Hanafi, antara batil dengan fasid itu berbeda. Kalau orang berpuasa tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, sudah selesai ini, pada waktu Lebaran dia berpuasa. Puasanya itu bukan batal, tapi fasad. Tapi bai'ul malaki itu bukan batal, tapi fasad. Nanti dijelaskan di bawah apa definisi sahih, fasid, atau batal itu. Jadi menurut Imamul Haramain, hukum itu ada 7. Ini yang populer kan biasanya 5 ya. Wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh. Jadi ada 5 yang disebut dengan hukum taklifi. Nah, karena ini tingkat dasar, kemudian Imamul Haramain menambahkan 2 dari hukum wad'i yang disebut dengan as-sahihu wal fasidu. Hukum wad'i itu banyak ya. Di kitab-kitab lain disebutkan ada as-sabab, ada syarat, ada mani, rukhsah, azimah, ada qadha, i'adah. Itu bagian dari diskursus pembahasan hukum taklifi. Karena ini tingkat dasar, maka Imam Haramain langsung menggabungkan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Jadi hukum taklifinya apa? Wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh. Itu disebut dengan hukum taklifi. Nah, sedangkan yang hukum wad'inya itu adalah as-sahihu wal batilu, sahih dan batil, atau al-fasidu dan fasid. Sebenarnya sahih itu di dalamnya menyangkut hukum mubah ya, bahkan bisa wajib dan mandub. Di dalam batil itu sebenarnya sudah ada mahdzur, sesuatu yang dilarang karena bertentangan dengan syara', mukhalafatus syara', bertentangan dengan syarat. Ini yang terkait dengan hukum, yaitu hukum sebenarnya bukan hukum wajib ini ya. Misalnya kalau kita nyatakan as-salatu wajibatun, nah salat itu bukan hukum. Yang hukum itu adalah wujubus shalah, wajibnya salat. Itu agak tinggi tadi pembahasan itu. Jadi wajib itu bukan hukum, tapi muta'allaqul hukmi, yang terkait dengan hukum. Fal fikhu, adapun fikih, al-ilmu bil wajibi, mengetahui ini wajib. Wal mandubi, tahu ini sunnah mandub. Ila akhiris sab'ati, sampai pada yang terakhir dari yang 7 itu. Ya wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, atau sahih dan batil atau fasid. Ai bi anna hadzal fi'la wajibun, tahu bahwa perbuatan ini adalah wajib. Wa hadza mandubun, ini adalah sunnah.
Wa hadza mubahun, ini adalah mubah. Wa hakadza, demikian seterusnya, ila akhiris sab'ati, sampai 7 yang terakhir, atau ila akhiri juz'iyatis sab'ati, sampai yang terakhir. Itu pengetahuan mujtahid bahwa ini adalah wajib, ini adalah mandub, ini adalah mubah, itu adalah fikih. Karena diperoleh melalui proses ijtihad. Kalau kita tahu bahwa perbuatan ini haram, pengetahuan kita itu tidak diperoleh melalui proses ijtihad, karena itu tidak disebut sebagai fikih. Jadi yang dimaksud dengan fikih itu adalah pengetahuan mujtahid. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Itu mujtahid yang tahu. Kalau kita ini tahu karena dikasih tahu oleh mujtahid. Bahkan kita tahu bukan dikasih tahu oleh mujtahid, tapi dikasih tahu oleh kiai kita. Kiai kita dari kiainya, kiainya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i yang betul-betul seorang mujtahid. Ini tangan kanan ya, karena saya menggunakan kamera depan. Jadi pengetahuan mujtahid itu disebut sebagai fikih. Fal wajibu, adapun wajib, min haitsu wasfuhu bil wujubi, dilihat dari keterkaitan wajib dengan wujub. Mudah-mudahan bisa difahami ya, agak teknis di dalam usul fikih. Fal wajibu, adapun wajib, min haitsu wasfuhu, bacanya wasfuhu bukan wasfihi, karena haitsu itu pasti mudhaf kepada jumlah. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Jadi wajib dalam kaitannya dengan wujub itu definisi ya, yang benar definisi. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib dilihat dari kaitannya dengan wujub, didefinisikan sebagai sesuatu yang kalau dikerjakan mengandung pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan potensial mendapatkan siksa. Itu wajib. Ini bukan definisi sebenarnya, tapi biar mudah difahami oleh orang awam. Wajib itu apa? Wajib itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan potensial mendapatkan siksa. Kenapa disebut potensial mendapatkan siksa? Karena belum tentu orang yang meninggalkan yang wajib itu disiksa oleh Allah. Siapa tahu dimaafkan oleh Allah. Itu di dalam teologinya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di dalam teologinya Mu'tazilah enggak ada itu. Karena menurut pandangan Mu'tazilah, Allah mau wajib memasukkan ke dalam surga orang yang beramal solih, dan wajib memasukkan ke dalam neraka orang yang melakukan amal yang tolih, perbuatan yang buruk.
Nah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah, Allah bisa saja memaafkan orang yang meninggalkan yang diwajibkan itu. Lagi-lagi ini bukan definisi, karena definisi wajib atau definisi ijab atau wujub bukan itu. Kalau ini namanya ta'rif bil lazim ya. Ta'rifus syai' bil lazimihi la yasihhu. Sebenarnya ta'rif bil lazim itu enggak boleh ya. Ini kok pada membahas tangan kanan ya. Tangan kanan yang tadi saya pakai ini. Nah, sebenarnya perintah Allah itu isi dari Quran dan hadis, isinya kan ada tuntutan. Ada tuntutan untuk mengerjakan, ada tuntutan untuk meninggalkan, talabul fi'li dan talabut tarki. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tegas, pasti itu namanya wajib atau ijab persisnya. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, itu namanya nadab. Bahasa populernya sunnah. Nah, yang kedua perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tegas, itu namanya tahrim. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, itu namanya makruh. Walaupun nanti di sebagian kitab usul fikih dibedakan antara karaha, makruh dengan khilaful aula. Kalau kita datang ke masjid, itu kan diperintahkan oleh Nabi untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, maka hukumnya karaha, makruh. Karena kata Nabi, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusalliya. Kalau kalian masuk ke masjid, jangan keburu duduk, salat dulu, yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Kalau meninggalkan itu makruh. Ada yang disebut dengan khilaful aula. Khilaful aula itu berbeda dengan yang lebih baik dikerjakan. Misalnya orang bepergian tuh, naik pesawat dari Jakarta menuju Surabaya. Lagi bulan puasa. Dia ya sehat walafiat. Lalu dia membatalkan puasanya, menurut sebagian ulama itu khilaful aula, karena lebih baik berpuasa baginya. Atau meninggalkan sholat duha, itu khilaful aula. Tarkus sholatid duha itu khilaful aula. Jadi kita tahu sekarang definisi ijab, tahrim, nadab, karahah di dalam definisi yang sesungguhnya. Ketika Allah berkata la taqrabuz zina, jangan dekati zina, itu kan perintah yang tegas. Jangankan melakukan, mendekatinya tidak boleh. Nah, ini perintah untuk meninggalkan dengan dalil yang tegas, itu namanya tahrim atau bahasa kita haram. Jadi tidak boleh dilakukan. Tapi kalau tidak diperintahkan, juga tidak disuruh, itu yang disebut dengan takhyir bainal fi'li wat tarki. Diberi pemilihan, melakukan boleh, meninggalkan boleh, itu namanya ibahah, mubah. Walaupun nanti ulama mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi fardu dengan wajib itu dibedakan di dalam usul fikih Hanafi. Apa bedanya? Fardu itu adalah
Al-fi'lul matlubu talaban jaziman, jadi perintah untuk mengerjakan dengan tegas, tapi tegasnya itu dikemukakan bidalilin qat'iyyin, dengan dalil yang qat'i, seperti Quran misalnya. Nah, itu fardu namanya. Tapi kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan bukan dengan dalil yang qat'i, tapi dengan dalil yang dhanni seperti hadis ahad, maka itu tidak disebut sebagai fardu, tapi disebut sebagai wajib. Misalnya di dalam fikih Hanafi, membaca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, bukan fardu, karena yang dipakai adalah hadis ahad. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Agak berat ya. Ya kan, calon mujtahid harus mau berpikir berat ya. Jadi teman-teman yang mengeluhkan materinya berat, memang usul fikih berat. Karena ini modal untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk membedakan dalil ini tegas, pasti, jazim, yang ini ghairu jazim, yaitu membutuhkan perangkat ilmu yang disebut dengan ilmu gramatika bahasa Arab. Makanya kata Abdullah Darras, fakana hadhkul lughah al-arabiyyah ruknan min arkanil ijtihad. Mengetahui bahasa Arab itu menjadi rukun ijtihad untuk membedakan mana perintah yang tegas, mana perintah yang tidak tegas. Jadi dibedakan tadi antara wajib dengan fardu. Walaupun nanti ada yang diperselisihkan, wajib itu apa? Karena ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang umum kita ketahui, fardu kifayah itu seperti memandikan jenazah, mensolati jenazah, itu fardu kifayah. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan contoh dari fardu kifayah itu nikah. Jadi kalau ada satu desa, di desa itu tidak ada yang menikah sama sekali, kosong, tidak ada yang menikah, ya dosa semua. Karena keberlanjutan generasi itu kan akan berhenti karena tidak ada orang yang menikah. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama yang menyatakan nikah itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun pada individu-individu hukumnya mubah. Jadi nikah itu tidak wajib, tidak sunnah, apalagi haram dan makruh, tapi hukumnya mubah. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, nikah itu bukan ibadah. Di dalam mazhab Hanafi, nikah itu ibadah. Nah, kebanyakan kita menyebut nikah itu ibadah, berarti keluar dari mazhab Syafi'i. Itu kalau mau baca ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Ihya Ulumuddin, kitab Al-Um, kata Imam Syafi'i, annan nikaha laisa biibadatin, nikah itu bukan ibadah. Artinya apa? Perkara mubah seperti minum, makan, itu kan mubah. Tapi levelnya bisa naik. Kalau tidak makan, mati misalnya, maka wajib nih makan. Oh, ternyata yang mau dimakan itu enggak ada. Yang tersedia hanya bangkai. Padahal bangkai itu kan haram dikonsumsi. Maka ada kaidah fikih yang menyatakan maka mamnu'an idza jaza wajaba. Sesuatu yang pada mulanya dilarang ketika boleh menjadi wajib tuh. Jadi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 3 malam tidak makan, kemudian menemukan makanan tapi bangkai, maka wajib hukumnya dia memakan bangkai itu. Berapa kadarnya? Kadar yang menyebabkan dia
sudah terhindar dari ancaman kematian. Yuqaddaru biqadariha. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu li wahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Tadi disebutkan bahwa orang yang meninggalkan wajib itu potensial mendapatkan siksa dari Allah. Ternyata dari 100 orang yang meninggalkan kewajiban itu, nanti di akhirat ternyata yang disiksa oleh Allah hanya 1. 99-nya itu dimaafkan semua oleh Allah. Itu sudah cukup untuk menyatakan wajib itu memang berpotensial mendapatkan siksa jika orang itu meninggalkan yang wajib. Itu yang dimaksud dengan wa yakfi, cukup fi sidqil iqabi, di dalam menepatinya siksa, wujudul iqab, adanya siksa itu, liwahidin, bagi seseorang, satu orang, minal usati. Usati itu bentuk jamak dari asin, dari beberapa orang yang ahli maksiat, ma'al afwi an ghairihi, satu yang disiksa, selebihnya yang lain dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah. Itu tetap menjadi perkara wajib yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa, sekalipun kenyataannya nanti di akhirat dari 100 orang yang meninggalkan yang wajib itu hanya 1 yang disiksa oleh Allah, selebihnya dimaafkan. Tangan kanan. Wa yajuzu an yurida, boleh jadi yang dimaksud oleh musannif, yang dimaksud dengan musannif itu kan Imamul Haramain. Boleh jadi yang dimaksud begini, wa yajuzu an yurida, bukan an yazida, an yurida. Itu titik 2. Boleh jadi yang dimaksud itu begini, wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-afwa. Wa yatarattabu al-iqabu, terkait, berdampak, ala tarkihi, karena meninggalkan yang wajib itu, terkait dengan al-iqabu, siksa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kama abbara bihi ghairuhu, seperti sudah dinarasikan begitu oleh ulama-ulama yang lain selain musannif itu, selain Imamul Haramain. Kalau begitu definisinya, apa yang dimaksud begitu? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi fala yunafi al-afwa, maka itu tidak bertentangan dengan permaafan yang tadi itu. Ini baru kita membahas mengenai wajib ya. Ini wajib definisinya untuk orang awam. Karena di kitab-kitab lain yang menyatakan annas-sawaba 'alal fi'li wal iqaba 'alat tarki lazimun lil wajibi wa laysa dzalika haqiqatal wajib. Mendapatkan pahala jika mengerjakan, mendapatkan dosa jika meninggalkan, itu lazimun lil wajib. Iya, konsekuensi dari yang wajib, bukan hakikat dari wajib itu. Makanya ini ta'rif
ta'rifus syai'i bilazimihi, ta'rif bil lazim tidak boleh sebenarnya. Tapi untuk para pemula di dalam studi usul fikih itu dimaafkan, gak apa-apa. Jadi wajib ya. Wajib ini banyak kalau dibahas, ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa. Contohnya wajib muwassa itu perintah mengerjakan haji sekali di seumur hidup, itu kan terbentang luas waktunya. Kalau mudayyak itu berpuasa sebulan Ramadan, tidak boleh berpuasa di itu, tidak wajib maksudnya. Itu yang disebut dengan wajibnya mudayyak, terbatas. Karena setiap ibadah itu punya waktu. Tapi waktu dalam beribadah itu ada yang disebut dengan takdir syar'i, waktunya Allah yang menentukan. Ada takdir ja'li namanya, waktunya kita yang menentukan. Kita bernadar kalau diterima sebagai PNS misalnya, sekarang disebutnya ASN, maka saya akan sholat 100 rakaat di bulan ini. Allah tidak mewajibkan itu, yang mewajibkan itu adalah kita sendiri. Itu nazar namanya. Karena nazar itu iltizamu malam yajib, meniscayakan sesuatu yang tidak wajib. Kok jadi panjang ya, baru bahas wajib ini ya. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi, sedangkan mandub dilihat dari keterkaitan antara mandub dengan nadb, mensifati wajib, mensifati mandub dengan nadb, dilihat dari itu. Karena nanti kan bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain. Ini kayak yang tadi, wajib dilihat dari mensifati wajib dengan wujub, karena wajib itu bisa dilihat bukan hanya dari aspek wujubnya, tapi dari aspek yang lain. Nadb juga begitu, mandub bisa dilihat dari aspek yang lain. Biar mudah contohnya begini, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Min haitsu wasfuhu bil wujub, itu wajib. Tapi bagaimana kalau kita sholat Jumat menutup jalan? Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi yang diharamkannya itu bukan sholatnya, tapi menutup jalan ketika sholat itu. Atau sholat dengan sajadah hasil ghasab, itu haram juga. Sholatnya itu wajib, tapi perbuatan sholat yang dilakukan di atas sajadah hasil ghasab itu hukumnya haram. Ini kadang orang tidak mengerti ya, kok bisa ada sholat diharamkan? Ya sholat yang dilakukan dengan menutup jalan itu haram. Ada orang mau lahiran karena jalannya ditutup untuk Jumatan, akhirnya ada masalah di tengah jalan. Ada orang sakit mau ke rumah sakit karena jalannya ditutup, akhirnya dia ada masalah di tengah jalan. Jadi haramnya itu li ghairihi namanya, bukan haram li dzatihi. Mandub itu dilihat dari mensifati mandub dengan nadb, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jadi sama tuh dengan wajib. Sama-sama kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Bedanya wala yu'aqabu ala tarkihi, bedanya dengan wajib. Sunnah itu kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini mandub ya. Walaupun mandub ini sebenarnya ya sama, mandub, mustahab, tatawwu', sunnah. Itu permintaan untuk mengerjakan, tapi dalilnya tidak tegas. Jadi secara umum sama.
Apa bedanya mandub, sunnah, dan seterusnya? Nah, pandangan jumhur menyatakan sama. Tapi nanti ada ulama seperti Qadhi Husain yang membedakan antara sunnah mustahab itu. Sunnah, mustahab, tatawu, mandub dibedakan. Kapan perkara itu disebut dengan sunnah? In wadhaba alaihi nabi. Itu ada di dalam Jam'ul Jawami ya. Kalau Nabi secara konsisten, kontinu melakukan perbuatan yang sunnah itu, maka itu disebut dengan sunnah. Misalnya Nabi kan selalu sholat witir, itu sunnah. Nabi selalu sholat tahajud, itu sunnah. Sunnah bagi kita. Tapi mustahab itu apa? Mustahab itu lam yuwadhib alaihi ka'an fa'alahu marratan aw marrataini. Nabi melakukannya hanya sesekali, bukan secara kontinu dilakukan. Itu namanya mustahab. Itu sementara perbedaan antara sunnah dan mustahab di dalam rumusan yang dibuat oleh Qadhi Husain. Sunnah ya, sunnah mustahab. Walaupun nanti ada yang disebut dengan sunnah aini, sunnah sifatnya individual seperti sholat witir. Ada sunnah tapi sifatnya kifai seperti azan, iqamah. Kalau mau sholat ya jangan azan semua, jangan iqamah semua, cukup satu. Itu namanya sunnah yang kifai ya. Cukup satu, tidak perlu semuanya. Wal mubahu, kalau ini kurang wawunya ya. Wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Mubah dilihat dari mensifati mubah dengan ibahah itu. Ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Sesuatu yang sama saja, baik dikerjakan ataupun ditinggalkan, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Jadi yastawi tarafahu istilahnya. Baik meninggalkan ataupun mengerjakan, kedudukannya sama. Itu namanya mubah. Nah, mubah ini banyak yang terkait dengan soal-soal ibadah, soal-soal muamalah. Bagaimana hukumnya ngetik pakai komputer? Nggak ada zaman Nabi. Nah, kalau di bidang muamalah begini, jangan tanya dalilnya. Yang penting tidak ada yang melarang, itu sudah cukup. Nah, kalau di bidang ibadah, penting ada dalil. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Mau dia tambah menjadi 7 rakaat. Kalau tidak ada dalil yang menyuruh, sekalipun tidak ada dalil yang melarang, maka ibadah itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau di bidang muamalah, yang penting tidak ada dalil yang melarang sudah cukup. Sekalipun tidak ada dalil yang menyuruh, itu sudah cukup, tidak ada dalil yang melarang. Makanya jangan terlalu banyak mencari dalil di bidang muamalah. Bagaimana hukumnya memberi pengajian pakai Facebook misalnya? Kan nggak ada zaman Nabi. Nggak ada zaman Nabi. Tidak ada dalil yang melarang menggunakan Facebook sebagai sarana pengajian. Itu sudah cukup untuk menyatakan mengaji melalui Facebook itu hukumnya boleh. Itu cara berpikirnya begitu. Membedakan antara muamalah dengan ibadah. Aimala yata'allaqu bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqabun. Melakukan dan meninggalkan perbuatan yang mubah itu tidak terkait di dalamnya thawabun pahala wa la iqabun,
juga tidak terkait di dalamnya dosa. Bagaimana hukum sholat di musalla tapi legalitas tanahnya belum jelas apakah diwakafkan atau diserahkan oleh pemerintah? Ini membutuhkan kajian ya. Kalau sholatnya di rumah kan jelas tanahnya tuh. Tanah itu pasti ada pemiliknya. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu kan ada tanah yang tidak ada pemiliknya. Makanya kata Nabi, man ahya ardhan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah itu, maka itu menjadi miliknya. Sekarang tidak ada tanah yang tidak ada pemiliknya. Seluruh tanah pasti ada pemiliknya. Kalau tidak dimiliki oleh individu warga negara, maka dia dimiliki oleh negara. Makanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Harus dicek tuh. Wal mahdhuru min haitsu wasfuhu bil hadri ayil hurmati ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Mahdhur dilihat dari mensifati mahdzur dengan hadr atau hurma haram. Mahdzur itu apa? Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan. Sesuatu yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dengan catatan, mendapatkan pahala itu dengan catatan jika meninggalkannya itu imtithalan, karena tunduk pada aturan Allah. Nah, di dalamnya itu kan ada di teks itu. Wa innama quyyida bihi ihtirazan an tarkihi linahwi khaufin min makhlukin. Kalau dia tidak korupsi bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena takut pada kiainya, takut pada atasannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Au hayain minhu, itu yang di dalamnya ya. Atau dia meninggalkan perkara yang haram itu karena malu, nggak dapat pahala juga. Au ajaza anhu, dia tidak melakukan korupsi karena tidak mungkin melakukan korupsi. Sistemnya sudah cukup bagus. Fala yuthabu alaihi, dia meninggalkan yang haram karena alasan itu, fala yuthabu alaihi, tidak mendapatkan pahala. Itu kenapa penting ada kata-kata imtithalan. Jadi meninggalkan yang haram itu karena tunduk kepada perintah Allah, bukan karena malu, bukan karena takut, bukan karena tidak ada kesempatan. Jadi kalau kita setiap hari tidak korupsi, itu harus diniati sebagai tindakan tunduk kepada aturan Allah. Kalau setiap hari kita tidak mencuri, itu harus ada unsur imtithalan, karena tunduk pada aturan Allah, baru mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan kalau mengerjakan yang diharamkan itu, mahdzur itu, dia berpotensi mendapatkan siksa dari Allah. Ini haram ya. Wal makruhu, makruh min haitsu wasfuhu bil karahati, dilihat dari keterkaitan makruh dengan karaha, ma yuthabu ala tarkihi imtithalan,
berpahala kalau dia meninggalkan yang makruh itu karena tunduk kepada aturan. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, tapi tidak berpotensi, tidak berdosa kalau dia meninggalkan. Nah, itu kayak menyeberang di lampu merah, itu haram hukumnya. Karena itu adalah undang-undang, ada qanun namanya, kesepakatan bersama. Nah, manusia yang ada di dalamnya ya terikat dengan undang-undang itu. Kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi yang diharamkan itu kadang tidak mansus di dalam Quran, tidak eksplisit dinyatakan di dalam Quran, tapi sebagai ijtihad para ulama yang muncul belakangan. Ini makruh itu ziddul mahbub, kebalikan dari yang disukai. Makruh itu yang tidak disukai. Ini narasi yang dibuat oleh Imamul Haramain yang diberi syarah oleh Al-Mahalli untuk kalangan para pemula. Karena nanti kalau kita baca usul fikih Imamul Haramain seperti Al-Burhan, Imamul Haramain punya usul fikih yang lebih tinggi yang disebut dengan Al-Burhan fi usulil fiqh, itu 2 jilid. Itu definisi wajib, mandub, mubah, makruh itu berbeda ya. Nah, kalau mau ambil contoh misalnya, wajib di dalam definisi Imamul Haramain di dalam kitab Al-Burhan fi usulil fiqh itu al-fi'lul muqtadha minasyari alladzi yulamu tarikuhu syar'an. Itu contoh definisi. Kalau mandub, al-fi'lul muqtadha syar'an, perbuatan yang dituntut berdasarkan ketentuan syariat, min ghairi laumin ala tarkihi, tanpa dicela orang yang meninggalkan yang mandub itu. Kalau meninggalkan yang wajib, yulamu tarikuhu, tercela orang yang meninggalkannya. Jadi ada unsur ketercelaan. Itu menarik definisi itu. Tapi agak lebar ya, kitabnya lumayan agak panjang. Ini baru kita berbicara mengenai hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, ibahah. 5 hukum taklifi. Kalau mau dibedakan menurut Hanafi, fardu, wajib, haram, makruh tahrim, makruh tanzih. Kalau lagi ada ulama lain menyatakan ada wajib, ada sunnah, haram, makruh, khilaful aula, ibahah. Jadi banyak tuh definisi yang terkait dengan hukum taklifi. Nah, hukum taklifi itu berguna di dalam diskursus ibadah ya, itu banyak sekali tuh. Ada bergerak, ada dari wajib sampai haram. Dari mubah bisa naik menjadi wajib, bisa turun menjadi haram, itu juga bisa. Minggu depan kita akan bicara mengenai sahih ya. Ada sahih, ada fasid atau batil. Itu aja kalau dibahas panjang sekali. Ada sahih, ada fasid, ada batil, ada azimah, ada rukhsah. Itu kalau dijabarkan ya panjang. Tapi untuk para pemula ini dulu. Kalau selesai warakat ini kita naikkan ke syarahnya Al-Mahalli juga terhadap Jam'ul Jawami, itu levelnya sudah tinggi. Tapi pengetahuan dasar mengenai usul fikih ini penting. Malam ini kita baru berbicara mengenai hukum.
Kita belum bicara secara rinci, ada hukum, ada hakim, ada mahkum ali, ada mahkum bih, ada hukum. Malam ini kita bicara mengenai hukum. Kita belum bicara mengenai hakimnya secara rinci. Itu panjang kalau dibahas, sudah jam 9 lewat 20. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Saya nggak tahu apakah kita hatamkan aja warakat ini baru pindah ke kitab yang lain, karena ini ringkas ya. Teman-teman kalau mau beli, cari yang Hasyiyah Ad-Dimyati yang warnanya kuning kayak ini. Ini mungkin 5.000 harganya ya. Kalau di Jakarta di Pasar Senen banyak tuh. Jadi murah. Makanya yang saya bagikan itu PDF-nya yang Hasyiyah Ad-Dimyati ini. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya, ada barokahnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.